Halo Sobat Hermina, bertemu lagi dengan saya Dr. Yo dalam podcast Hermina. Pada podcast hari ini, kita akan membahas tentang kacamata pada anak. Nah, kebetulan sekali nih, pembicara kita hari ini udah hadir. Pembicara kita dengan dokter spesialis mata, Dr. Mendy, spesialis mata. Ya, halo, saya Dr. Mendy, spesialis mata dari Hermina Grand Wisata. Terima kasih Dr. Yo. Ya dok. Sesuai dengan tema ya dok, ini kan kita akan bahas tentang kacamata pada anak ya dok ya. Iya. Nah, untuk kacamata pada anak sendiri, kita mulai dari itunya aja deh dok. Gejala-gejalanya aja. Kalau di anak itu gejalanya biasanya seperti apa ya dok? Kalau biasanya anak mata minus gitu? Kalau anak memang paling sering gejalanya itu tentunya buram ya. Tapi untuk mendeteksi buram pada anak ini kadang-kadang susah-susah gampang. Kalau minusnya atau ukuran kacamata yang memang besar, pasti gampang karena anak akan cenderung mendekat saat melihat jauh. Tapi jika minusnya kecil, itu penglihatan jauh kadang-kadang kelihatannya masih cukup. Apalagi misalnya di kondisi kelas-kelas yang ukurannya kecil. Tentunya dia nggak ke papan tulis dari jarak pandang paling belakang juga masih bisa terlihat. Sehingga jarang sekali anak itu mengeluh. Nah, memang di sini peran guru penting sekali. Jika anak-anak di kelas kelihatannya ada kesulitan untuk melihat ke papan tulis, itu guru paling banyak justru yang mendeteksi di pertama-tama. Apalagi anak-anak usia yang masih SD atau lebih kecil lagi, itu kebanyakan memang tidak lapor, entah karena tidak terasa atau karena takut. Kadang-kadang juga takut atau malu. Nah, itu yang perlu memang dideteksi oleh pihak-pihak terkait, misalnya orang tua atau guru. Ada juga kadang-kadang kasus di mana ukuran kacamata kanan dan kiri ini beda. Misal sebelah kanannya sehat, tapi ternyata sebelah kirinya minusnya cenderung tinggi sekali. Itu anak juga susah untuk bisa mendeteksi kelainan penglihatannya. Sehingga memang kadang-kadang di rumah perlu juga kita cek melihat satu mata. Misal tutup sebelah kiri, lihat ke TV masih bisa nggak deh, gitu kan? Tutup mata kanan, bisa kelihatan nggak tulisannya apa, jam berapa? Itu cara-cara simpel untuk ngecek anak ini buram atau enggak. Selain juga gesturnya sendiri. Jadi memang melihat handphone terlalu dekat, baca buku maunya dekat sekali, itu juga merupakan tanda-tanda awal dari kelainan kacamata anak. Oke. Jadi kalau misalnya anak udah mulai kayak suka nonton TV deket, baca deket-deket gitu, udah mulai dicurigain gitu ya dok? Kalau itu jelas, kemungkinan besar memang ada resiko buram. Oke. Jadi kapan nih dok kita kalau sebagai orang tua gitu ya, mulai harus periksa ke dokter buat cek ke spesialis mata gitu dok? Kita nggak harus periksa sih sebenarnya kalau memang tidak ada keluhan. Tapi tadi karena anak-anak ini kadang tidak lapor, terus juga kadang juga orang tuanya lengah, nggak melihat tanda-tanda tersebut, mungkin sebaiknya kita bisa cek di usia sekolah. Misal di usia 5 tahun, 6 tahun, kita cek aja dulu yang simpel untuk mengetahui ada gangguan penglihatan atau tidak. Kalau memang ternyata kacamata ya tidak ada ukurannya, minusnya nggak ada, normal, ya kita bisa cek lebih lama, misalnya 3 tahun sekali. Tapi kalau memang dia ternyata sudah ditemukan ada kelainan kacamata, misalnya minus atau silinder, itu mungkin kita bisa cek setiap setahun. Oke, jadi memang ya susah-susah gampang ya dok. Iya, susah-susah gampang kalau ke anak ya. Iya. Jadi memang sebagai orang tua baiknya sih kita proaktif juga gitu, screening juga buat periksa kesehatan mata buat anaknya. Lalu kalau misalnya anak ketahuan minus nih dok, apakah harus pakai kacamata juga dok? Terus-terusan juga dok pakai kacamatanya dok? Ya, untuk ukuran kacamata itu nanti akan diukur. Jika ukurannya kecil, ya kacamata tetap kita resepkan. Tapi apakah kacamata harus dipakai terus? Sebenarnya enggak juga. Tergantung dari kondisinya, tergantung dari ukurannya, tergantung juga dari usia kapan dia munculnya. Jika usia ya memang masih tergolong anak-anak kecil, lalu ukurannya juga cukup besar untuk usianya, apalagi jika kita curiga jangan-jangan ini ada amblyopia atau mata malas, itu kacamata wajib dipakai untuk merangsang sel-sel saraf mata melihat lebih jelas sehingga bisa dihasilkan resolusi penglihatan yang baik, tajam penglihatan yang baik gitu, sehingga tidak lagi jadi mata malas. Tapi jika memang ternyata ukurannya kecil, ternyata anaknya juga sudah cukup besar, mungkin kacamata hanya dipakai sebetulnya itu tidak apa-apa. Jadi memang kacamata anak-anak harus dipakai terus, itu kadang benar kadang salah, tergantung kondisi. Nah, itu makanya pentingnya kita nggak cuma periksa
misalnya tanpa pemeriksaan dokter gitu. Itu makanya pentingnya di situ untuk kita memilah-milah mana yang memang perlu kacamata, mana yang memang perlu kacamata nggak boleh dilepas. Itu beda-beda. Oh ya, ini jadi ilmu baru juga nih dok. Nggak selalu semua kacamata nggak boleh dilepas, dan itu kadang-kadang ya suka muncul mitos-mitos. Oh kalau kacamata yang nggak dipakai minusnya naik. Oh kalau kacamata yang dipakai minusnya naik ya. Minus itu cenderung naik sih, pakai nggak pakai kacamatanya gitu. Jadi memang kita perlu cek ukuran yang benar, jangan sampai kelebihan. Dan juga kita penggunaannya disesuaikan, tergantung ukurannya, tergantung keperluannya. Wah seru banget nih, jarang-jarang kan maksudnya dapat ilmu baru kayak gini nih. Kan biasa tuh kalau misalnya di masyarakat tuh sering banget kita bilang kalau udah pakai kacamata harus dipakai terus, jadinya takutnya ntar minusnya nambah, atau malah ada yang bilang juga wah jangan pakai kacamata, ntar malah jadinya kalau nggak pakai kacamata jadinya buram terus gitu. Ada yang bilang gitu juga sih. Terus tadi ada yang menarik juga nih dok, sedikit nih dok. Tadi kan sempat dibahas amblyopia gitu ya dok. Itu tuh maksudnya gimana ya dok, amblyopia ya dok? Amblyopia itu bahasa umumnya mata malas, bahasa Inggrisnya lazy eye. Kadang orang menerjemahkan ini sebagai mata juling. Padahal bukan. Amblyopia itu bisa disertai juling, tapi amblyopia sendiri adalah resolusi atau tajam penglihatan anak tersebut tidak mencapai tajam penglihatan yang seharusnya, walaupun sudah kita berikan ukuran kacamata yang sesuai dan tanpa ada penyakit lain. Jadi matanya normal, udah dikasih kacamata kok tetap buram, kasarnya gitu gampangnya. Nah, penglihatan buram ini karena ada gangguan dalam belajar lihat, makanya namanya mata malas. Nggak belajar karena malas gitu kan. Ya, nah, untuk bisa menghilangkan mata malasnya tadi, untuk meningkatkan tajam atau resolusi penglihatannya, dia harus belajar lihat. Gimana cara belajar lihat? Yang selama ini dia ngelihat dunia itu buram, misalnya dia minusnya 6, kan dia ngeliat buram. Ya, mata, gambar yang masuk ke mata, yang diproses di otak, ya hanya gambar yang buram tersebut. Ibarat tangan nggak dipakai untuk menulis, ya dia nggak bisa nulis kan. Nah, sedangkan di masa usia-usia awal itu adalah masa emas untuk belajar lihat tadi, meningkatkan kualitas penglihatannya. Sehingga kalau memang ada amblyopia tadi, kita kasih kacamata. Terapinya cuma kacamata aja, dipakai tapi memang harus terus. Nah ini benar, kacamata nggak boleh dilepas. Nah pada kasus-kasus ini benar, karena mata dipaksa untuk melihat gambar yang jelas, sehingga sel-sel saraf mata di mata dan di otak juga tahu, oh ini gambar yang tajam, sehingga dia harus upgrade jumlah selnya sehingga resolusinya lebih tajam. Ini sebenarnya kalau analoginya seperti resolusi handphone sih, semakin tinggi resolusinya makin jelas. Nah anak-anak yang matanya ini mata malas, dia resolusinya memang belum sejelas itu, sehingga harus ditingkatkan dengan cara dilatih. Gitu aja sih. Oh iya. Nah ini juga menarik juga nih. Berarti kan makin jadi pemicu nih sebenarnya buat kita harus rajin screening mata. Karena balik lagi tadi kan anak kita nggak tahu ya, maksudnya gejala-gejalanya munculnya atau enggak. Apalagi tadi kan sempat disinggung juga ada golden periodnya. Jadinya takutnya kelewat itu ya, ada golden periodnya. Ya, golden period karena gitu. Kalau misal mata malas baru terdeteksi usia remaja, secara penelitian memang masih bisa kita paksakan, kita usahakan untuk meningkatkan kualitas penglihatannya. Tapi hasilnya biasanya tidak sempurna atau menyenangkan kalau kita lakukan di usia misalnya di bawah 10 tahun atau bahkan di bawah 7 tahun. Secepat mungkin, sedini mungkin lebih baik. Gitu. Ya itulah bagusnya screening jadinya ya dok. Jadi perlu screening di anak sekali lagi ya, karena tadi anak itu kan nggak kayak orang dewasa ya dok ya. Kadang nggak ngomong, kadang juga dianya nggak ngerasa gitu. Lalu kalau misalnya kacamata nih dok, sekarang kan lagi tren juga pakai soft lens atau kontak lens gitu dok. Nah itu sama kacamata bedanya apa sih dok? Bagus mana gitu dok? Sama kacamata ya sama-sama aja untuk lihat sebenarnya. Bagus mana tergantung kebutuhan. Yang menjadi alat pilihan lihat pilihan pertamanya adalah tetap kacamata. Kacamata ini kita mau punya soft lens, mau pakai soft lens atau enggak, harus punya. Orang minus mau kacamata yang nggak dipakai harus punya kacamata, karena kita nggak tahu kapan kita harus butuh itu, ya kan? Mau minusnya kecil, minusnya besar, harus punya kacamata. Pokoknya kacamata itu harus punya. Kalau memang ada ukuran kacamatanya. Nah, bagus mana sama soft lens tadi tergantung kebutuhan. Soft lens ini kadang-kadang bisa menjadi pilihan yang lebih nyaman untuk pasien. Misalnya dari aktivitas, dia ribet pakai kacamata, atau misalnya dia aktivitasnya aktif, atau mungkin pekerjaannya nggak boleh pakai kacamata gitu, dia harus tampil keren, cantik gitu kan.
Tapi juga bisa selain dari aktivitas saja, soft lens ini juga kadang-kadang membantu pada ukuran-ukuran yang sulit kita berikan kacamata. Misal ukuran minusnya jomplang nih, kiri dan kanan. Itu kita nggak bisa tuh kadang memaksimalkan, misalnya kanannya 3, kirinya 10, itu kan jomplang sekali, ukurannya tebal sebelah. Kacamata susah, karena itu akan membuat nanti gambar yang diterima mata kanan dan kiri beda ukurannya, dan itu bisa bikin pusing, nggak enak. Nah, soft lens itu bisa mengurangi distorsi tersebut. Jadi kadang-kadang pada minus yang terlalu besar, kacamatanya beda sebelah ukurannya, itu soft lens bisa menjadi pilihan. Tapi juga perlu diingat, soft lens itu harus telaten orangnya. Anak-anak sih kalau saya sih nggak pernah saya sarankan pakai soft lens. Mending ada kacamata aja. Soft lens itu harus bersih, harus telaten. Belum nanti kalau ada resiko dia bisa infeksi. Kalau mata merah juga anak-anak kadang-kadang nggak lapor, baru sakit baru lapor. Nah itu yang kadang-kadang bahaya. Jadi soft lens sih harus telaten, harus mandiri, harus bisa bertanggung jawab sama soft lensnya sendiri gitu. Ya. Jadi soft lens itu boleh, cuma memang kalau buat anak tidak begitu direkomendasikan. Tidak begitu direkomendasikan. Memang ada pilihan lagi selain soft lens, ada yang lensa kontak keras atau RGP gitu, rigid permeable gitu ya. Ini dia sekarang juga ada penggunaannya untuk menghambat peningkatan minus. Tapi itu tidak semua kasus minus kita kasih itu untuk menghambat. Itu juga kita harus seleksi mana yang bisa kita kasih, mana yang enggak, mana yang perlu, mana yang enggak semua minus harus kita kasih si rigid gas permeable contact lens itu, RGP, atau kita bisa sebut misalnya Ortho-K gitu. Nah itu kita ada pilihan tersebut, nggak harus dikasih tapi bisa menjadi opsi untuk mengurangi resiko peningkatan minus yang besar misalnya. Tapi itu balik lagi, itu selektif sekali sih gitu. Jadi memang ya lensa juga ada macam-macamnya ya, macam soft juga, ada yang keras juga, ada kacamata gitu. Tergantung kebutuhan aja ya berarti ya. Oke, jadi memang sebenarnya tuh penggunaan soft lens atau hard lens itu masih boleh, cuma memang ya terutama ini kan lagi bahas anak ya, kalau anak itu memang masih kurang bagus juga buat soft lens gitu. Terus kan sering juga nih dok, kalau misalnya ya kita sering lihat lah orang jualan di IG atau di pinggir jalan gitu, ada yang tetes mata buat mengurangi minus gitu. Itu kan ada tuh. Gimana itu dok kalau itu dok? Ya, beberapa pasien saya ada yang datang dengan tetes mata itu sih. Yang saya lihat banyak yang isinya kita nggak tahu kandungannya apa, nggak jelas lah, nggak ada labelnya. Ada tapi juga yang ngasih isinya misalnya tropin gitu ya. Itu malah bikin buram sebenarnya. Jadi pernah juga pasien saya datang, dok anak saya buram mendadak habis dikasih obat tetes ini katanya buat nurunin minus. Ya memang ada penelitian yang memberikan obat tetes tersebut untuk mencegah progresivitas atau kenaikan minusnya. Tapi kadarnya kecil. Ini dikasih setetes-setetes gitu, jadi buram. Nah, tapi kalau yang banyak beredar itu tadi yang memang kita kadang-kadang pakai ya. Tapi yang banyak beredar di IG, di Tokopedia, udahlah nggak usah. Coba-cobalah gitu. Logikanya kan kalau memang betul ada pilihan terapi itu dokter juga menyarankan. Jadi kalau memang belum dipelajari, belum ada buktinya, belum ada penelitiannya, lebih baik nggak usah lah kita coba-coba kan, karena memang minus itu sebenarnya kan cenderung meningkat. Jarang minus itu turun, lebih sering meningkat. Kalaupun turun itu faktornya banyak. Dan itu bukan dari progresivitas dari minusnya sendiri. Misal ternyata ukurannya ketinggian sehingga pasti diperiksa turun. Atau misalnya ada yang kita sebut minus palsu. Minus palsu itu sebenarnya dia nggak ada minus ya, tapi muncul minus akibat spasme atau kontraksi otot yang berlebihan di mata. Sehingga pas diperiksa misalnya minus 1. Kapan diperiksa lagi bulan depan ternyata 0. Wah turun nih pakai kacamata, seneng nih sini. Padahal mungkin bukan, mungkin karena memang waktu itu matanya kontraksinya berlebihan akibat terlalu sering lihat jarak dekat, misalnya main handphone terlalu lama gitu. Oh, nah ini menarik juga nih salah satunya nih. Tadi kan berarti memang tetes mata tuh memang ya namanya iklan ya, ya pasti tampilin yang bagus-bagus sih. Tapi kan kenyataannya ternyata malah berbahaya ya buat mata ya. Jadi ya apalagi buat anak, kan kayak di iklan tuh buat anak jangan coba-coba. Ini apalagi. Nah ini tadi juga sempat dibahas nih, minus kan
kecenderungannya bertambah. Nah, ini kira-kira bertambahnya sampai berapa lama gitu, Dok? Kalau di anak-anak gitu nambahnya sampai seberapa banyak gitu, atau sampai usia berapa gitu, ada nggak, Dok? Ini yang masih jadi misteri. Kita nggak bisa memprediksi peningkatan minus. Beda sama tinggi badan. Kita tahu umur 20 berhenti. Berapa? Iya kan, anak cowok, anak cewek, kok tinggian cewek tiba-tiba bisa tersusul. Nah, itu tinggi badan kita bisa lah, kira-kira lah gitu. Nah, kalau minus itu memang masih misteri. Kita nggak tahu kapan dia mulainya. Beda-beda. Kita juga nggak tahu kapan dia berhentinya. Kita juga nggak tahu kecepatannya seberapa cepat, ya kan? Ada yang muncul dari misalnya TK udah minus, naik terus sampai tinggi banget, nggak berhenti sampai umur 20 masih naik terus. Ada, tapi ada juga yang nanti umur berapa berhenti. Ada juga yang naiknya perlahan tapi lama. Ada juga yang naiknya cepat. Gitu. Ada yang baru muncul umur 20, ada yang baru muncul umur 30. Kalau umur 20-30 juga belum tentu, kalau umur 20 baru minus, ya udah naiknya paling sedikit-sedikit aja. Nggak tentu juga. Kadang-kadang umur 20 baru muncul tapi cepat setahun setengah atau setahun satu. Itu kan banyak. Jadi memang untuk minus kita nggak bisa prediksi, dan kita untuk saat ini juga belum ada obat yang bisa memastikan minusnya nggak naik. Itu yang harus digarisbawahi. Tidak ada metode yang bisa memastikan minus bisa kita hentikan. Metode-metode pengobatan yang bisa kita lakukan itu hanya untuk mengurangi penambahannya. Itu pun juga kita tidak bisa janjikan pasti. Mungkin ya bisa berkurang penambahannya, tapi kalau pasti enggak. Jadi kalau kita mau memaksimalkan terapi tersebut, kita juga harus pilih-pilih pasiennya. Enggak semua minusnya masih kecil, naiknya sedikit kita langsung kasih metode-metode tertentu untuk menahan kenaikan minusnya. Yang paling penting dari perubahan pola perilaku harian. Jadi yang kita tahu sampai saat ini yang paling beresiko meningkatkan minus itu adalah jarak dekat. Penglihatan jarak dekat itu zaman sekarang sangat sulit untuk dihindari karena udah eranya handphone. Kita di lift lihat handphone, sambil jalan lihat handphone, nyetir lihat handphone, ya kan? Betul, Dok. Nah, itulah yang membedakan era sekarang dan era dulu. Nah, gimana cara untuk menguranginya? Ya tentunya kita harus screen time dibatasi, terutama pada anak ya. Nah, kalau orang dewasa mungkin agak susah karena harus sekolah, harus kerja gitu. Tapi kalau anak-anak mungkin kita bisa batasi, screen time dibatasi, jaraknya diatur. Karena jarak baca itu yang paling baik itu kalau jarak tangan ya kurang lebih 30 cm. Itu pun sudah termasuk berisiko untuk meningkatkan minus tadi. Yang paling bagus yang melihatnya jauh. Ya kan? Ya, betul itu, Dok. Tapi kan kadang kita susah. Jadi yang paling bagus adalah jarak sekitar kurang lebih 30 cm. Karena semakin dekat jaraknya, resiko untuk meningkatkan minusnya juga semakin tinggi. Dan itu jangan dipikir naiknya, resikonya paling cuma naik sedikit itu karena kita jarak pandangnya dari 30 cm jadi 15 cm. Enggak, itu lumayan. Jadi kita juga nggak bisa meremehkan jarak yang cuma dari segini sampai segini. Enggak, itu bedanya lumayan. Sehingga memang itu anak-anak harus diatur banget. Dari posisi melihat, kita harus maksimalkan jaraknya sejauh mungkin, sebisa mungkin, dan waktunya juga jangan terlalu lama. Kita mengenal kalau di mata itu rule of 20, aturan 20. Artinya setiap 20 menit kita lihat dekat, kita hentikan aktivitasnya untuk beristirahat selama 20 detik. Caranya lihat jarak yang jauh, minimal 20 kaki. Gitu. 20 kaki itu meter. Gitu ya. Iya. Nah, ini juga menarik banget kan ya ini ya. Memang banyak ilmu-ilmu baru yang sekarang nih. Pola hidup tadi sangat berpengaruh juga buat mata, terutama pada anak-anak yang masih berkembang tadi. Berarti benar juga tuh kata orang-orang tuh, jangan sering main HP terus. Nah, itu jangan baca komik tiduran. Iya, jangan baca komik tiduran, jangan baca buku tiduran. Itu benar. Iya. Karena tiduran pasti dekat ngeliatnya. Kalau kita duduk pasti jaraknya bisa lebih jauh. Iya, berarti benar ya kata orang-orang itu ya. Nah, itu. Kemudian selain baca atau screen time gitu, ada pola hidup lain nggak, Dok, yang bisa diubah gitu? Mungkin terutama untuk anak-anak. Banyakin aktivitas outdoor ya. Yang tadi meningkatkan resiko itu jarak dekat. Yang faktor protektifnya tentunya lihat jauh. Yang lihat jauh tuh kita sekarang rumah kecil-kecil, tembok deket-deket. Ya kita harus keluar rumah. Di situ kita bisa mengurangi screen time, kita bisa mengurangi lihat yang jaraknya dekat. Jadi
katanya secara penelitian itu bisa menjadi faktor yang melindungi dari peningkatan minus yang terlalu banyak. Walaupun lagi-lagi kita nggak bisa memastikan. Semua itu mungkin sudah ada faktor genetiknya juga, nggak cuma dari faktor lingkungan atau dari perilaku. Faktor genetik juga memegang peranan penting. Dan nggak selalu, orang tuanya nggak minus, anaknya minus, nggak selalu. Faktor genetik susah dijelaskan, gitu ya. Ya, berarti orang tua sama anak tuh bisa beda Bisa juga beda, ya. bisa beda, gitu. Iya, oke. Itu kalau misalnya orang tua gitu ya dok, sebagai orang tua, saya mulai kayak curiga, anak kita minus nih, anaknya kok kayaknya buat main atau nonton gitu, deket-deket terus gitu. Itu yang harus kita lakukan apa dok biasanya dok? Yang paling mudah aja dok. Nah, ini kalau parenting gini mungkin aku bukan jagonya ya, tapi ya tentunya tadi perilaku yang baik adalah melihat jangan terlalu dekat, sebisanya juga posturnya juga baik, tidak sambil tiduran, dan kita bisa mengubah, memodifikasi medianya. Misal anak suka nonton YouTube, bukannya nggak boleh, tapi kita ganti. Nonton YouTube di TV, lumayan jaraknya bisa 2 meter atau lebih. Kalau handphone jaraknya segitu. Yang kayak gitu-gitu mungkin bisa mulai dilakukan di rumah. Karena kok dulu kan, layar semakin besar, radiasinya makin besar, makin merusak mata. Enggak. Sekarang layar makin gede, jarak pandangnya bisa lebih jauh. Iya, lebih enak malah. Lebih aman. Selain itu juga sekarang kan di gadget-gadget juga udah mulai banyak nih settingan parenting ya. Untuk anak, settingannya bisa membatasi waktu aplikasi tertentu, dibatasi. Misalnya YouTube cuma bisa sehari setengah jam atau sejam. Terus game berapa, itu bisa dibatasi dari settingan di handphone masing-masing. Dan kalau nggak salah di iPhone juga sekarang ada settingan namanya screen distance atau apa gitu. Jadi dia bisa mematikan layarnya sendiri kalau dilihat terlalu dekat dan terlalu lama. Jadi nggak dilihat dekat langsung mati, tapi dia terlalu dekat dan lama nanti layarnya akan mati sendiri. Itu ada settingannya di masing-masing handphone, mungkin bisa coba kulik sendiri ya. Aku nggak bisa menjelaskan satu persatu kalau itu. Tapi untuk gimana cara ngasih taunya ya itu balik lagi ke orang tua masing-masing. Aku di sini bukan jagonya sih. Iya. Iya, seenggaknya kita punya tips and trick ya, sedikit-sedikit ya. Harus di targetnya aku bisa memberitahu bahwa jarak dibatasi, medianya mungkin bisa diubah, tapi cara ngasih taunya ya itu balik lagi kan ke orang tua masing-masing. Oke, mungkin sudah cukup banyak ya ini ya materinya dari Dokter Mendy. Nah, Sobat Hermina, ini mumpung juga lagi liburan anak sekolah nih. Ayo kita periksakan anak-anak kita nih mumpung lagi liburan ke Hermina terdekat. Biar bisa screening seenggaknya tadi ya dok ya, untuk screening matanya apakah sehat atau enggak. Mungkin cukup sekian. Terima kasih banyak Dokter Mendy atas ilmu-ilmunya, sharing-sharingnya.